Kejanggalan demi kejanggalan terjadi ketika mereka baru saja pindah ke rumah neneknya. Suara aneh sering muncul dari lubang misterius di dinding. Anehnya, hanya dia saja yang bisa melihat lubang aneh tersebut. Ketika coba untuk diselidiki, ternyata lubang itu ada sangkut pautnya dengan kasus kematian misterius 15 tahun yang lalu. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik lubang di dinding tersebut? Dan inilah Wall Truth. Pat merupakan seorang anak SMP. Dia mengalami cacat di kakinya yang harus membuatnya menggunakan alat bantu jalan. Pat ini memiliki seorang kakak perempuan bernama Pim. Ibunya merupakan seorang single parent. Di hari itu, ibunya ngasih tahu bahwa dia akan dipromosikan sebagai kepala penjualan. Nah, niatnya sepulang bekerja, mereka akan makan-makan untuk merayakannya. Tapi saat di kantor, atasannya malah memberikan tugas tambahan, yaitu menemui klien mereka nanti malam. Sementara di sekolah, Pim adalah seorang cheerleaders, di mana tim mereka ini akan mengikuti lomba. Rencananya akan dipilihlah kapten baru, dan Pim diminta oleh pelatih mereka untuk mencalonkan diri. Pim sebenarnya agak ragu karena dia mendengar bahwa temannya ingin sekali mencalonkan diri sebagai kapten. Saat pulang, Pim melihat Pat yang sedang bermain bersama temannya yang bernama Fem. Fem ini terlihat tertarik dengan Pim. Dia bahkan mengendap-endap ingin mengintipnya. Pim saat itu sadar, dia mencoba mengusir Fem. Pat berusaha menghentikan hal itu, tapi dia malah terjatuh. Pim membanting pintunya sampai melukai kaki Fem. Fem yang marah mengancam akan menyebarkan videonya. Masih belum jelas video apa yang dimaksud, tapi Pat di sini terlihat ketakutan. Malam harinya, Pim menghubungi ibunya karena ibunya belum juga pulang. Ibunya bilang bahwa malam itu dia harus lembur. Pim lalu cerita bahwa tadi Fem sempat mengintipnya. Pim tidak ingin adiknya ini berteman lagi dengan Fem. Ibunya bilang dia akan mengurus semuanya ketika pulang. Ketika waktu pulang, hujan turun sangat deras. Ibunya yang sedang menyetir malah ditelepon oleh Pim. Hal itu membuatnya tidak fokus dan mengalami kecelakaan. Tiba-tiba, sebuah mobil datang ke rumahnya Pim. Suara pintu diketuk sangat keras. Pim mencoba mendekat, tapi dia melihat sosok pria tua di balik pintu. Pria itu bilang bahwa dia adalah kakeknya Pim. Pim dan juga Pat agak sedikit bingung. Bahkan mereka baru tahu kalau mereka masih memiliki seorang kakek. Si kakek di sini langsung bilang bahwa ibu mereka sedang koma di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Di rumah sakit ini, mereka juga bertemu dengan nenek mereka. Tapi si nenek bersikap sangat aneh. Dia terlihat sangat marah ketika melihat Pat dan terus memanggilnya dengan sebutan Krit. Si kakek mencoba menjelaskan bahwa nenek ini belum meminum obatnya. Sikap si nenek langsung berubah 180 derajat. Dia langsung baik ke Pat. Kakek lalu bilang selama ibu mereka ini dirawat, mereka berdua sebaiknya tinggal dengan kakek neneknya. Pim sebenarnya menolak, tapi si nenek terus mencoba untuk meyakinkannya. Singkatnya, mereka berdua sampai di rumah kakek. Pim di sini masih curiga karena selama ini ibunya tidak pernah menceritakan soal kakek neneknya. Pim lalu melihat banyak sekali foto semasa kecil ibunya. Perlahan, dia mulai mempercayainya. Saat akan tidur, tiba-tiba terdengar suara seseorang bersenandung. Suara senandung itu berasal dari pintu di bawah tangga. Tapi Pat di sini mencoba untuk menghiraukannya. Esok paginya, si kakek
meminta kedua cucunya ini untuk sarapan. Karena memang tadi pagi nenek sudah mempersiapkan sarapan untuk mereka berdua. Tapi si nenek tidak ikut sarapan. Dia hanya menitipkan pesan agar Pat meminum susunya. Anehnya, susu itu hanya diberikannya kepada Pat saja. Saat sarapan, kakek membahas tentang sikap aneh si nenek saat di rumah sakit. Jadi, si nenek ini punya penyakit demensia. Jadi jika kedepannya dia bersikap aneh atau berkata aneh, si kakek meminta kedua cucunya ini untuk tidak ambil hati. Pim lalu meminta izin ke kakeknya agar dia bisa mengambil beberapa barang dan kucing mereka. Kakek pun langsung mengiyakan hal itu. Saat kembali ke rumah kakeknya, Pat melihat sesuatu yang aneh, yaitu sebuah lubang di dinding. Lubang yang tidak dia lihat kemarin. Karena penasaran, Pat mencoba untuk mengintip lubang tersebut. Dari balik lubang itu, terlihat sebuah ruangan kosong. Lalu, sosok aneh keluar dari pintu di bawah tangga. Pim yang baru datang melihat Pat yang terlihat panik. Pat lalu menunjuk lubang di dinding dan meminta kakaknya untuk melihat. Pim bilang mungkin tetangga sebelah sedang melakukan renovasi dan membuat dindingnya ini berlubang. Malam harinya, selesai makan, Pim ngasih tahu ada lubang di dinding. Kemungkinan lubang itu berasal dari tetangganya yang melakukan renovasi. Anehnya di sini, si kakek tidak melihat lubang itu. Kakek juga memanggil si nenek untuk memastikannya. Nenek bilang tidak ada lubang sama sekali di dinding. Si kakek terlihat kesal, merasa dipermainkan. Si nenek lebih aneh lagi. Dia melihat dinding kosong dan bilang bahwa ini waktunya mereka untuk tidur. Di kamar, Pim masih penasaran kenapa hanya mereka berdua yang bisa melihat lubang itu. Dia yakin bahwa dirinya ini sedang tidak berhalusinasi. Pat di sini juga mulai meragukan bahwa mereka kakek neneknya. Entah kenapa, kakek neneknya ini kadang berperilaku aneh. Kadang mereka sangat baik, kadang juga mereka bisa sangat jahat. Ditambah lagi, kejanggalan demi kejanggalan sering terjadi di rumah itu. Mulai dari suara senandung di tengah malam sampai soal lubang itu. Esok harinya, Pat melihat tidak ada lagi lubang di dinding. Ditambah lagi, kucing mereka malah tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pat lagi-lagi diberikan segelas susu. Pat sempat menolak, tapi si nenek bilang bahwa susu itu bagus untuk tulang kakinya Pat. Di sekolah, Pat diancam oleh Fem. Jika dia tidak boleh datang ke rumahnya Pat, maka Fem akan menyebarkan videonya. Hal itu dilihat oleh Pim, tapi Pat bilang mereka hanya bercanda. Pim diminta untuk tidak khawatir. Pim di sini bingung. Pat yang sering dibully oleh Fem, kenapa terlihat malah memihaknya. Fem lalu datang ke rumah kakeknya Pat. Fem terus bertanya, kapan Pim ini pulang? Pat meminta Fem untuk tidak mengganggu kakaknya. Fem lalu marah. Dia mengancam lagi akan menyebarkan videonya. Suara aneh mulai terdengar. Suara benda terjatuh. Tapi suara itu hanya didengar oleh Pat saja. Pat lalu mendekat ke arah tembok. Suara itu makin terdengar jelas. Sebuah lubang tiba-tiba muncul. Tapi lagi-lagi yang bisa melihat lubang itu cuma Pat. Pat memberanikan diri melihat. Dia kaget ketika melihat seorang anak perempuan memuntahkan darah. Fem yang melihat Pat ketakutan juga merasa aneh. Dia lalu mendekati dinding, tapi tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Darah pun bercucuran dari hidungnya Fem. Fem ini sangat kesal, mengira kalau Pat lah yang mendorongnya ke dinding. Pim lalu datang. Dia masih kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Fem yang kesal pergi sambil bilang bahwa semua orang akan tahu tentang video itu. Pim mencoba bertanya, video apa yang dimaksud oleh Fem. Pat akhirnya cerita
bahwa Fem sempat memvideo Pim ketika dia mandi di ruang ganti. Itulah alasannya kenapa Pat selalu menuruti perkataan Fem. Dia takut video kakaknya itu akan disebar oleh Fem. Pim lalu membersihkan sisa darah di lantai. Tiba-tiba si nenek datang. Melihat darah, sikap si nenek berubah. Dia menyebut Pat sebagai Creed kembali. Nenek di sini sangat marah. Dia ingin agar Pat segera pergi dari rumah itu. Tiba-tiba sikapnya berubah kembali. Dia langsung memeluk Pim. Si nenek juga melihat ke dinding di bawah tangga sambil bilang bahwa ini waktunya dia meminum obatnya. Tentu, kedua kakak beradik ini bingung dengan sikap-sikap aneh yang ditunjukkan neneknya. Tapi mereka mencoba memaklumi bahwa itu mungkin efek dari demensia neneknya. Saat malam, terdengar suara teriakan. Suara teriakan ini seperti teriakan kesakitan. Si kakek yang keluar kamar meminta Pat dan juga Pim untuk kembali ke kamarnya. Ternyata ketika didekati, suara teriakan itu berasal dari si nenek. Si nenek yang melihat kakek merasa sangat marah. Seakan ada dendam yang sudah tersimpan sangat lama. Esok harinya, si nenek membuatkan sarapan seperti biasa. Dia bahkan jauh lebih ceria dibanding biasanya. Seakan kejadian tadi malam tidak pernah terjadi. Pim mencoba bertanya, di mana si kakek? Nenek bilang bahwa kakek menemui teman lamanya. Ternyata kakek ini pergi ke kantor polisi terkait kasus kecelakaan putrinya. Nah, di sini mulai terungkap bahwa ternyata kakek ini pensiunan polisi. Dia pernah menjabat sebagai kepala polisi selama 5 tahun sebelum akhirnya pensiun. Saat kakek melihat berkas perkaranya, ternyata mobil yang menabrak putrinya ini milik pengusaha real estate terbesar di Thailand. Cuma waktu itu, mobilnya dikemudikan teman anaknya. Kakek tentu merasa sangat aneh, karena di berkas itu tertulis bahwa Cayut, anak pengusaha real estate itu dalam keadaan mabuk. Tapi kenapa malah temannya yang mengaku sebagai penabrak? Bisa saja Cayut ini membayar temannya untuk mengaku. Si kakek bilang, jika polisi tidak bisa bersikap adil di kasus anaknya ini, ia sendiri akan mencari keadilan. Sementara di rumah, Pim menemukan HP-nya Fem yang tertinggal. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari lubang di dinding. Kali ini, Pim juga mendengar suara aneh itu. Pat lalu cerita bahwa dia sempat melihat dari balik lubang itu. Di rumah sebelah, ada seorang gadis menyeramkan yang muntah darah. Pim pun penasaran. Dia ingin memastikannya langsung. Pat disuruh berjaga di luar kalau-kalau kakek dan nenek mereka pulang. Pim lalu melihat sosok seorang gadis yang merangkak keluar dari pintu di bawah tangga dengan keadaan penuh darah. Pim panik. Dia berencana membantu gadis itu. Pat berusaha menenangkan kakaknya. Pat bilang bahwa yang dilihat kakaknya itu bukanlah manusia melainkan sosok hantu. Pim memastikannya lagi. Kali ini gadis itu menggendong bayi sambil bersenandung. Anehnya, dia muntah darah lagi. Seakan ada suatu pesan yang ingin dia sampaikan. Pim yang ketakutan meminta Pat untuk tidak lagi mendekati lubang itu. Malam harinya, Pat mendengar suara aneh. Suara seperti pintu yang berusaha dibuka paksa. Dia yang ketakutan mencoba bersembunyi di balik selimut. Pelan-pelan, Pat mencoba mengintip. Tapi dia malah melihat sosok gadis itu sedang mengelus rambut kakaknya sambil bersenandung. Pat langsung berteriak ketakutan. Pim yang bangun mengira Pat ini bermimpi buruk. Pat lalu menjelaskan tentang sosok gadis itu yang mengelus rambut kakaknya. Esok paginya, Pat terbangun dalam keadaan mimisan. Badannya juga terasa sakit semua. Pim langsung memberitahukan hal itu ke neneknya. Si nenek pun datang dengan membawakan Pat segelas susu. Nenek mencoba melihat
apa yang sedang digambar oleh Pat. Tapi tiba-tiba, si nenek kaget melihat gambaran anak kecil. Pat bersikeras, dia tidak menggambarnya. Si nenek sempat marah, tapi tiba-tiba demensianya kambuh. Nenek terlihat bingung kenapa dia ada di kamarnya Pat. Si nenek lalu memaksa Pat meminum susunya. Saat nenek pergi, Pat memastikan kembali gambaran anak kecil itu. Tapi tiba-tiba, gambaran itu menghilang. Gelas susu itu juga tiba-tiba terjatuh. Pat mengira yang menjatuhkannya adalah kucing mereka. Di sekolah, Pim terpilih kembali sebagai ketua. Sahabatnya bernama Pau memberikannya selamat, tapi Pim memintanya untuk tidak usah bersandiwara lagi. Pim tahu bahwa orang yang sebenarnya memvideonya adalah Pau, dan video itu dikirimkannya ke Pim agar Pim bisa mengancamnya. Pau pun membuka topengnya. Memang dia yang melakukannya, karena sejak awal dia ini iri dengan Pim. Pim yang cantik jadi ketua cheerleaders berkali-kali, seakan hidupnya ini sangat beruntung. Pengakuan Pau itu ternyata didengar oleh guru mereka. Pim sejak awal memang menjebak Pau untuk mengaku. Sore harinya, kondisi Pat jadi semakin memburuk. Pim berasumsi mungkin ini semua gara-gara Pat melihat lubang di dinding. Tiba-tiba, Pat batuk darah. Pim yang panik mencoba menelpon kakeknya. Tapi si kakek meminta Pim untuk memberitahu neneknya. Pim sudah mengetuk pintu kamar neneknya tapi tidak ada respon. Si kakek pun bilang dia akan segera pulang. Di rumah, suara aneh terdengar kembali. Suara itu berasal dari lubang di dinding. Seorang pria terlihat tertidur di sofa, sementara seorang anak merangkak dengan mulut penuh darah. Pim seakan sadar, apa mungkin anak itu mencoba ngasih tahu mereka penyebab kematiannya. Pat juga bilang bahwa ruangan di balik lubang itu sama persis dengan rumah kakeknya. Anak itu terus keluar dari ruang di bawah tangga, sama persis seperti rumah mereka. Bedanya, di balik lubang itu ada jam, sementara di rumah kakek mereka ini tidak ada jam di dinding. Tapi jika diingat-ingat lagi, nenek mereka selalu melihat ke arah tembok kosong itu jika ingin melihat jam. Bisa jadi di sana dulunya ada sebuah jam. Pat berasumsi mungkin keadaan di balik lubang itu adalah masa lalu dari rumah ini. Tiba-tiba kakek mereka datang. Pim mencoba bertanya tentang seorang gadis kecil yang tewas di rumah sebelah. Dia tadi melihat dari lubang di dinding. Sang kakek terlihat marah. Dia lalu menutup tembok itu dengan lemari. Saat akan tidur, lemari itu tiba-tiba terjatuh. Di tempat berbeda, si kakek mencoba menghentikan Cayut yang baru saja pulang. Si kakek mengajarnya tanpa ampun. Dia lalu mengambil alkohol di mobilnya Cayut. Cayut yang tidak berdaya disiram miras lalu dibakar. Saat yang sama, ibu sadar dari koma. Ketika sadar, dia langsung mencari kedua anaknya. Dokter mencoba menenangkan si ibu dan bilang bahwa kedua anaknya ini aman karena mereka dirawat kakek neneknya. Si ibu tampak panik. Dia terus berteriak agar kedua anaknya ini segera pergi dari rumah itu. Di rumah, Pim, Pat, dan juga neneknya membersihkan pecahan piring di lantai. Si nenek diminta untuk istirahat, tapi tiba-tiba suara aneh terdengar lagi dari balik lubang. Pat merasa janggal. Dia percaya bahwa si nenek sebenarnya melihat lubang itu. Pim juga bertanya, apakah si nenek juga mendengar suara-suara aneh itu. Sambil terbata-bata, si nenek cerita bahwa sudah 15 tahun dia mendengar suara aneh itu. Tapi karena kakek ini orang yang pemarah dan dia tidak melihat lubang itu, apalagi mendengar suara aneh, kakek menganggap si nenek ini sudah gila. Itu juga alasan kenapa selama bertahun-tahun ini kakek selalu memintanya meminum obat agar dia bisa melupakan hal-hal aneh itu. Suara aneh terdengar kembali. Si nenek meminta Pim untuk menjauh dari lubang. Tapi Pim yang penasaran malah mencoba untuk melihat. Di ruangan itu
ada ibunya yang terlihat menggendong anak kecil. Si ibu terlihat kebingungan mencari anak bernama Pinya. Pim yang penasaran mencoba bertanya ke neneknya, siapa itu Pinya? Karena tidak juga menjawab, Pat memutuskan melihat kembali ke dalam lubang. Anak bernama Pinya itu diketemukan tewas terkunci di lemari bawah tangga. Semua orang menyalahkan Creed, pria yang mabuk di sofa. Pat lalu bertanya, apakah Creed yang sering disebut oleh neneknya ini adalah ayah mereka? Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Nenek pun cerita bahwa 15 tahun yang lalu, kakek, nenek dan juga ibu mereka pergi keluar, meninggalkan Pinya bersama ayahnya Creed. Creed ini seorang pelukis yang suka mabuk-mabukan. Sementara Pinya adalah anak pertama mereka yang mengalami cacat. Siang itu, Pinya ingin bermain petak umpet bersama ayahnya. Pinya lalu bersembunyi di lemari bawah tangga. Tapi si Creed yang saat itu mabuk malah tertidur, melupakan Pinya yang terkunci di lemari. Mungkin karena haus, Pinya pun meminum racun tikus dan tewas. Pim lalu bertanya, terus bagaimana dengan ayahnya? Saat itu, nenek mencoba menenangkan Pim yang masih bayi, tapi tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Kakek bilang bahwa Creed merebut pistol miliknya dan bundir karena merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan anaknya. Tiba-tiba, Pat muntah darah. Bukannya segera dibawa ke rumah sakit, si nenek malah meminta Pat untuk istirahat saja. Dia lalu membuatkan susu hangat untuknya. Demensianya seakan kambuh lagi. Dia memaksa Pat meminum susu itu sambil menyebutnya Pinya. Untungnya, si ibu datang dan segera menyelamatkan anak-anaknya. Si kakek juga datang dengan senjata di tangannya. Si kakek menodong mereka dengan senjata itu. Melihat senjata itu, mengingatkan ibu akan kejadian 15 tahun yang lalu. Dia lalu bertanya, apakah benar 15 tahun yang lalu, Creed yang merebut senjata itu dan bundir? Kakek terlihat panik. Pat dan juga Pim cerita bahwa mereka sudah tahu semua cerita tentang Pinya. Pat kembali muntah darah. Nah dari sini, Pim jadi curiga akan susu yang diberikan ke Pat sebelumnya. Ditambah lagi, sosok Pinya selalu memuntahkan darah, seakan memberikan mereka petunjuk. Pim mulai mencurigai neneknya. Dia yakin susu itu pasti sudah diberi racun. Saat Pim akan meminumnya, sosok Pinya langsung membanting susu itu ke dinding. Di sini, hanya nenek yang dapat melihatnya. Nah ternyata, Pinya dulunya juga diracuni oleh si nenek. Caranya sama. Racun itu dimasukkannya ke susu. Ibu tentu sangat syok. Ternyata selama ini neneklah yang membunuh anaknya. Bahkan dia juga ingin membunuh Pat. Jadi selama ini dia salah. Neneknya lah pelaku utama di balik pembunuhan itu. Si nenek akhirnya mengaku dia sangat kesal ketika anaknya yang sangat cantik dan sempurna ini melahirkan anak cacat. Makanya dia ingin membunuhnya saja. Baginya, Pinya dan juga Pat adalah aib keluarga. Karena masih menghormati nenek, si ibu tidak akan melaporkannya. Tapi dia meminta agar nenek tidak lagi mengganggu keluarganya. Mereka bertiga akhirnya kembali ke rumah. Ibu pun menunjukkan lukisan wajah kakak mereka yaitu Pinya. Ia juga menceritakan bagaimana Pat ini sangat mirip dengan ayahnya yang seorang pelukis. Ayah mereka ini orang yang sangat baik. Dia sangat menyayangi anak-anaknya. Apalagi Pinya, dia sangat menyayangi Pim. Dulu, Pinya sering bersenandung dan memeluk Pim sampai tertidur. Di sini, Pim masih penasaran. Sepertinya ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Seperti ada kebenaran yang masih belum terungkap. Ibu pun akhirnya jujur bahwa dia juga melihat lubang itu. Setelah ayah mereka ini bundir, lubang peluru di dinding itu terus menghantuinya. Itu juga alasannya kabur dari rumah. Malam harinya, si nenek berteriak ketakutan karena mendengar suara aneh kembali. Tiba-tiba, si kakek mendapatkan telepon dari kepala polisi.
Ini semua terkait kematian Chayut. Para polisi ini tahu bahwa pelakunya adalah kakek. 15 tahun yang lalu, dia sudah membantu menutupi kematian menantunya. Tapi untuk masalah Chayut, dia tidak bisa. Ditambah lagi, ditemukan bukti baru dari kasus kecelakaan putrinya kakek. Dari kamera CCTV mobil, terlihat jelas bahwa memang mobil itu dikendarai temannya Chayut. Si kakek sangat syok. Jadi, dia membunuh orang yang salah. Si nenek terus saja berteriak ketakutan. Dia seakan melihat sosoknya Pinya. Kakek yang mencoba menenangkannya malah seperti melihat sosoknya Chayut. Kakek pun menembaknya, tapi dia langsung sadar bahwa yang dia tembak adalah nenek. Si kakek yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk bundir. Apakah selesai? Tentu tidak. Masih ada satu plot twist lagi. Nah, ternyata 15 tahun yang lalu, si nenek tidak sengaja menutup lemari di bawah tangga. Nenek tidak tahu kalau Pinya ada di dalam sana. Nah, kalau soal Creed, dia ini bukannya bundir tapi dibunuh. Bukan dibunuh oleh kakek, tapi dibunuh oleh istrinya sendiri yaitu ibu. Tidak ingin anaknya dipenjara, si kakek meminta bantuan rekannya untuk memalsukan kematian Creed. Itulah yang sebenarnya terjadi. Itu juga alasan kenapa ibu selalu dihantui oleh lubang di balik dinding itu. Dan di malam itu, saat Pim akan tertidur, Pinya ada di sampingnya sambil bersenandung. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Wall Truth. Nah, gimana? Ada yang terkecoh? Siapa di sini yang awalnya ngira kakek ini pelakunya? Coba kalian komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak.